Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, khususnya pada kelas 11. Nah, tentunya untuk kali ini untuk sekalian kita akan membahas sebuah bab baru, yaitu yang berjudul menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Namun pada kesempatan ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang bagaimana menghormati dan menyayangi orang tua. Nah, alhamdulillah ya, sekarang kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih memiliki orang tua ya. Entah itu hanya tinggal ayah saja, entah itu hanya tinggal ibu saja. Bersyukur bagi yang orang tuanya masih lengkap. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Ya. Ini ada sebuah hadis ya. Hadis taat pada orang tua di mana Rasulullah SAW bersabda, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Di Rasulullah bersabda, keridhaan Allah itu tergantung kepada ridha orang tua ya, dan kemurkaan Allah itu juga tergantung kepada murkanya orang tua. Dalam hadis ini mengisahkan bagaimana Allah akan meridhoi kepada kita semuanya ketika orang tua kita ridho, selama keridhaan itu tidak keluar daripada jalur syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ketika orang tua kita murka kepada kita, marah kepada kita, maka disitulah akan mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, an Abi radhiyallahu anhu qala sa'altu nabiyya ayyul amali ahabbu ilallah ya. Di sini amal apa ya? Amal apa yang sangat dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Jadi salat tepat pada waktunya merupakan amal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala, berkata lagi bertanya, summa ayu, lalu kemudian apa ya? Yang kedua adalah birrul walidain. Itu berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti pada orang tua merupakan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu berkata lagi sahabat, ya summa kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad itu dalam dalam pengertian yang luas ya. Tuh. Itu dua hadis yang tentunya menguatkan bagaimana kita sebagai seorang anak dituntut untuk taat dan patuh pada orang tua kita. Nah, taat pada orang tua dalam bahasa Arab disebut dengan birrul walidain adalah bagian dalam etika Islam ya, yang menunjukkan kepada tindakan berbakti, berbuat baik kepada orang tua, yang mana berbakti kepada orang tua itu hukumnya fardu atau wajib, fardu ain ya, wajib bagi setiap muslim. Meskipun ya seandainya kedua orang tua adalah non muslim, tapi setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama
perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah ya. Nah, birrul walidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama. Nah, perilaku hormat dan patuh pada orang tua ya. Yang pertama mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua dalam kebaikan tentunya. Orang tua itu ketika memberikan sebuah nasihat, ketika memberikan sebuah masukan dan sebagainya itu tujuannya adalah supaya anaknya itu tidak salah jalan, menginginkan anaknya sukses ya. Tidak ada satu orang tua pun ketika memberikan sebuah nasihat, memberikan sebuah arahan ingin menjerumuskan anaknya sendiri. Tapi orang tua memberikan nasihat sebagai bentuk kasih sayangnya seorang orang tua kepada anaknya. Karena orang tua itu mendambakan anaknya jadi soleh, soleha, anaknya sukses, memiliki kehidupan yang layak, gitu ya. Itu salah satu kedambaan orang tua kita. Yang kedua, bagaimana kita mampu meringankan dengan membantu pekerjaan orang tua kita. Begitu berat, begitu payahnya orang tua kita dalam memenuhi kebutuhan kita. Maka tentunya kita sebagai anak ya diwajibkan untuk meringankan ya beban orang tua kita. Ya, setiap hari kedua orang tua kita kan banting tulang memenuhi kebutuhan kita. Ayah bekerja mencari nafkah, ibu ada juga ibu orang tua dua-duanya mencari nafkah, belum pekerjaan di rumah. Nah ya, mengurus adik sebagainya. Maka disitulah kita memiliki peranan yang sangat penting untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua. Seminimalnya di rumah kita bisa menyapu, mencuci baju, mencuci piring, bersikap mandiri dan sebagainya. Tuh, dengan demikian orang tua akan merasa senang karena dianya merasa terbantu oleh anak-anaknya ya. Terus ketiga, terus senantiasa mohon doa restu dan izin kemanapun kita akan berangkat. Mintalah doa ya, mintalah izin karena eh, doa orang tua itu sangat dikabul, sangat diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ketika akan kita pergi sekolah, mohon ridhonya orang tua ya. Ketika kita akan bekerja, mohon ridhonya orang tua, mumpung orang tua masih ada. Terus menyayangi dan mengasihi orang tua. Nah, sebagaimana kita tahu, orang tua kita telah menyayangi kita sejak kecil, ya. Sehingga kita harus berterima kasih kepada mereka dengan berbuat baik dan mengasihi kita. Bagaimana orang tua kita begitu lelahnya mengurus kita ya, dari semenjak dalam kandungan, melahirkan, dan sebagainya, seterusnya sampai kita sebesar ini sekarang, itu merupakan peranan orang tua kita. Maka berterima kasihlah, sayangilah orang tua kita. Terus bertindak sopan pada orang tua, jangan sekali-kali berlaku tidak sopan pada orang tua kita ya, tidak membanggakan saat diperintahkan orang tua ya, walaupun tidak membangkang ya, walaupun hanya sekedar mengatakan itu merupakan juga kalimat yang membangkang dan dosa hukumnya. Apalagi tidak menyakiti hati orang tua, karena banyak sekarang ini anak yang membuat hati orang tua itu sangat sakit ya. Terus berpamitan kepada orang tua sebelum keluar rumah. Jadi itu mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing ya. Jangan minimalnya itu baju kita itu dicuci oleh kita sendiri. Jangan sampai kita sudah selesai masih dikerjakan oleh orang tua kita ya. Itu. Terus berusaha membanggakan orang tua itu ya. Apabila orang tua sudah tiada, kita dapat berbakti dengan berbagai cara. Ya pertama, senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang tua ya. Karena doa anak itu ya salah satu amalan yang
tidak akan pernah putus namanya ketika seorang itu sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah waladun solehun, anak yang soleh, ya. Melanjutkan cita-cita orang tua dalam hal kebaikan. Nah, ketika umpamanya orang tua kita selama hidupnya selalu berbuat baik, umpamanya memberikan makanan kepada fakir miskin, maka kita lanjutkan kebiasaannya itu, ya. Menyambung silaturahmi dengan anak, sanak saudara dan teman orang tua, penting itu, ya. Apa akibatnya ketika seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya? Maka yang pertama, hidupnya tidak akan bahagia dunia dan akhirat. Dia tidak akan pernah bahagia. Selalu ada perasaan resah dan berdosa karena telah durhaka pada orang tua yang seharusnya kita hormati, malah kita lakukan secara tidak seharusnya, ya. Di dunia banyak cobaan dan di azab yang kontan, dan akhirat pun kita penuh dosa dan tidak akan bahagia. Lalu yang kedua, akan mengalami banyak masalah hidup ketika kita selalu membangkang, durhaka kepada orang tua, ya. Ya, masalah hidup akan berdatangan. Kadang sebabnya itu merupakan akibat durhaka pada orang tua, karena sudah banyak kasus di mana anak durhaka pada ibunya, tidak lama kemudian mereka kecelakaan dan sebagainya. Oleh karena itu, hormatilah dan taatlah kepada orang tua kita. Setiap yang dilakukannya tidak akan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi ridho Allah fi ridho walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Ketika kita membangkang, durhaka pada orang tua kita, maka apapun yang kita kerjakan tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus akan mengalami siksa kubur yang pedih. Naudzubillah, summa naudzubillah dzalik, ya. Mendapatkan banyak dosa. Tentu saja mengucapkan saja berdosa, apalagi berbuat durhaka. Nah, jadi saya himbau kepada kalian, ya, kepada kita semua selaku anak yang mumpung masih ada orang tua kita, yuk kita sama-sama tingkatkan bakti kita kepada orang tua kita, jadikanlah kebanggaan orang-orang tua kita, ya. Jangan membangkang, bantulah mereka semampuan kita, ya, untuk meringankan beban hidup mereka, yaitu, ya, karena mereka berbuat seperti itu, bekerja keras sebagainya untuk kita, ya. Mereka sebagai orang tua tidak menginginkan anak-anaknya susah seperti mana yang dialami orang tua kita. Itu ingin anaknya suatu ketika sukses, ya, mendapatkan kehidupan yang layak dan sebagainya. Itu keinginan orang tua kita. Tentunya kita sebagai anak-anak harus memiliki peranan penting dalam membantu meringankan beban orang tua kita, ya. Itu terus materi dari Bapak yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.